Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk skill berikutnya dalam materi structure adalah present participles. Apa itu present participles? Di sini kita harus tahu dasar-dasar pentingnya dalam materi present participles ini. Pertama, present participles itu adalah ing form of the verb. Jadi verb tambah ing gitu ya. The present participles can be one part of the verb or two an adjective. Jadi present participle itu meskipun bentuk dasarnya adalah verb lalu ditambah ing ini ya, tapi dia tidak selamanya menjadi verb. Dia bisa menjadi adjective. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti dikatakan pada materi sebelumnya bahwa dalam soal structure sangat penting untuk mengetahui mengidentifikasi verb dan subjek dalam sebuah kalimat. Nah, kadang-kadang kita salah mengidentifikasi verb karena kita menyangka sebuah present participles itu adalah verb, padahal dia di situ berfungsi sebagai adjective. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Ya, jadi kalau ada be-nya, ada to be-nya, maka dia dianggap verb ya, jadi accompanied by to be ya. Sedangkan kalau dia tidak ditemani oleh to be, am is are itu ya, maka dia adjektif saja. Kalau adjektif saja salah kalau kemudian diposisikan sebagai sebuah verb dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini ya. Ini kalimatnya. Dalam kedua kalimat ini sama-sama ada present participles. Yang pertama ini ada standing, berasal dari stand, of course tambah ing gitu ya. Kemudian ada eating yang berasal dari eat tambah ing. Tapi dalam dua kalimat ini posisi verb tambah ing-nya alias present participles-nya itu berbeda. Kita lihat kalimat pertama ya. The boy, nah, the boy ini jelas adalah S-nya. Kenapa dia adalah noun gitu ya. The boy, subjek maksudnya. The boy standing behind me is my brother. Nah, standing di sini bukan sebagai verb. Dia hanya sebagai adjektif. Adjektif itu apa? Penjelas ya bagi sebuah benda. Nah, keterangan gitu ya, sifat lah ya. The boy, anak laki-laki yang berdiri di belakangku itu adalah saudaraku ya. Jadi berdiri di belakangku, standing behind me, di sini bukan menjadi penjelas bagi bukan menjadi verb bagi boy ya, tapi dia semata-mata menjadi adjektif karena dia hanya menambahkan deskripsi kepada boy tapi tidak menjelaskan apa yang terjadi pada si boy itu, apa statusnya gitu ya. Laki-laki yang berdiri di belakangku. Nah, kenapa anak laki-laki yang berdiri di belakangmu itu kan belum terjawab. Baru ketika masuk verbnya, yaitu is my brother, barulah dia terjawab, oh, anak laki-laki yang berdiri di belakangku itu saudaraku. Gitu ya. Makanya di sini ada present participles, yaitu verb stand, tambah ing menjadi standing, tapi tidak dalam posisi sebagai verb. Kenapa? Nah, tadi dijelaskan di awal, apabila ia tidak ditemani accompanied by to be. Nah, di sini nggak ada to be-nya nih ya, langsung the boy standing behind me is my brother. Nah, to be-nya itu setelahnya dia ya, jadi bukan itu. Nah, sedangkan kalau dia berfungsi sebagai verb adalah contoh yang kedua ini, the boy is eating chicken wings. Ya, jadi eating di sini it tambah ing jelas dia adalah verb. Kenapa? Karena dia ditemani oleh sebuah to be yaitu is. Ya, the boy. Berarti di sini dia menjadi verb bagi the boy. Ya, dengan di atas dia hanya adjektif bagi the boy. The boy is eating chicken wings. Ya, jadi is eating chicken wings. Jadi
eating di sini menjadi verb karena dia sebelumnya ada is. Kalau bagi saya sendiri cara memahaminya ya ini, kalau sebelumnya ada to be, am, is, are, maka dia pasti verb. Tapi kalau nggak ada, ya maka am, is, are, be, being gitu ya. Tapi kalau nggak ada apa namanya be itu ya, am, is, are, be atau being, been itu semuanya tidak ada itu, maka dia disebut sebagai adjektif saja. Dan jangan sampai tertipu ya, maksudnya ketika menemukan kalimat-kalimat atau kata seperti itu, kata verb tambah ing di dalam sebuah kalimat soal structure, jangan terlalu cepat menganggap oh ini verbnya nih ya, karena bisa saja dia di situ hanya berposisi sebagai adjektif ya. Dia berarti menjadi present participles yang berposisi sebagai adjektif, not as a verb. Therefore, you should not identify it as a verb. Oke, langsung kita lihat contohnya ya. Contoh dalam soal ini tentu saja soal yang sederhana, tapi cukup pas untuk menjelaskannya. The film appearing in the local theater is my favorite. Nah, seperti aturannya ya, ketika kita melihat soal, pertama-tama kita cek dulu ada subjeknya nggak kalimat ini. The film, noun ya, sebuah noun di awal jelas ya, ini adalah subjeknya. Nah, tapi kita lihat, oh berarti yang hilang mungkin verb-nya gitu ya. Nah, tapi di sini ada appearing, tapi juga ada is my favorite gitu ya. Oh, ada dua verb ini. Berarti ada subjek, ada verb, tapi juga ada appearing di sini. Berarti apa yang hilang dong? Kan sudah ada subjek, sudah ada verb-nya gitu. Maka ya cek lah ya. Apakah appearing di sini juga menjadi verb? Nah, kalau secara logika-logikaan saja gitu ya, meskipun ada unsur grammarnya juga, ya nggak mungkin gitu ya, karena nanti double verb ya, atau additional verb, verbnya lebih padahal subjeknya cuma satu. Tapi kalau kita lihat, maka kita ingat saja, oh berarti kemungkinan appearing di sini meskipun asal katanya adalah appear yang merupakan verb lalu ditambah ing, tapi di sini dia berfungsi sebagai adjektif ya, karena kalau bukan verb ya adjektif, berarti dia adjektif. Nah, kalau dia berfungsi sebagai adjektif, maka sebelumnya tidak boleh to be. Nah, ya sudah, tinggal pilih aja di pilihan ganda yang bukan to be. Karena kalau dia ada to be, maka dia menjadi verb. Padahal sudah ada verb-nya, itu is my favorite di sini. Nah, maka no, ya bukan to be, berarti besar kemungkinan ini jawabannya. Is jelas bukan jawaban, atau jelas salah karena dia adalah to be. Kemudian ini jelas salah gitu ya, karena to be. Kemudian it, the film it appearing, nggak bisa juga. Kenapa? Karena it ini adalah pronoun. Nanti kalau kita masukkan, dia menjadi additional pronoun ya, additional subject gitu ya. Nggak boleh juga tuh kalau subjeknya dua padahal kalimat tunggal bukan kalimat menjemuk ya. Nanti dia disebut additional subject dan nggak boleh. Kalau was juga nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi, kalau ditambah was di sini, maka appearing berfungsi menjadi verb, padahal sudah ada verbnya itu is. Maka yang benar adalah no atau a. Benarkah demikian? Ya, sebenarnya ada versi yang sudah terjelaskan di sini ya. Ya ini ya. Ya the phone ini adalah subjek, appearing ini adalah adjektif ya. Berarti dia hanya penjelas dari the phone. Artinya film yang sedang yang sekarang sedang tampil di bioskop-bioskop terdekat itu adalah my favorite film ya. Jadi verbnya adalah ini. Jadi sudah ada subjek, sudah ada verb,
Apa dong yang hilang? Padahal ada appearing di sini. Oh, berarti berarti appearing di sini hanya berfungsi menjadi adjektif aja. Maka carilah pasangan yang membuatnya menjadi adjektif. Kalau is tidak mungkin karena dia nanti jadi verb. It juga salah karena menjadi additional atau subjek tambahan, perlu sudah ada subjek di sini. Was juga nggak bisa karena kalau was tambah appear itu menjadi verb. Nah, kalau soal yang sedikit lebih kompleks mungkin ini ya. Humans living at high elevations to the lower level of oxygen in the air by producing more red blood corpuscles. Ya, corpuscles. Ya, jadi ya seperti biasa kita lihat mana anunya, mana subjeknya. Ada ya, humans ya, subjek nih. Nah, tapi kemudian kok ada living di sini ya? Ini kan verb ini ya, live tambah ing. Nah, kan ini verbnya. Nah, beda. Kenapa? Karena seperti dikatakan tadi, present participles verb tambah ing itu kalau misalnya sebelumnya tidak ada to be kayak is, are gitu, maka itu menjadi sifat saja, adjektif saja. Maka di sini ya tidak usah khawatir, berarti bacanya ini manusia yang tinggal at the high elevations, ya di dataran yang tinggi gitu ya. To the lower level of oxygen in the air by producing more red blood corpuscles. Nah, berarti apa yang hilang di sini? Kita lihat sudah ada subjek, terus kalimat panjang sekali setelahnya itu, tapi semuanya hanya penjelas ya. Living at high elevations ini, meskipun ada living di sini, dia tetap saja tidak bisa menjadi subjek karena sebelumnya nggak ada to be. Nah, berarti kita mencari apa nih? Ada subjek, yang hilang apa? Verb berarti ya. Sudah tinggal lihat aja mana di situ yang bentuknya verb. Adjusting ini nggak mungkin karena nanti kalau ditambahkan di sini kan nggak ada to be sebelumnya ya. Dia hanya menjadi penjelas lagi. Manusia yang tinggal di ketinggian yang menyesuaikan diri dengan level oksigen yang rendah dalam air dengan memproduksi lebih banyak sel darah merah. Kenapa? Ya berarti nggak ada verbnya gitu ya, maka kita cari yang bentuknya verb. The adjustment juga nggak bisa karena ini adalah noun ya. To adjust juga nggak bisa karena nggak perlu tambahin to lagi. Berarti yang benar adalah A, yaitu adjust gitu ya. Jadi adjust itu menjadi verbnya gitu ya. Humans living at higher elevations ini hanya menjadi adjektif. Verb yang sesungguhnya adalah adjust. Adjust to the lower level of oxygen in the air by producing more blood corpuscles. Jadi intinya nih di sini cuma adjektif di sini ya. Ya jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dia itu hanya sebagai adjektif apabila tidak ada to be setelahnya. Nah, apa sih gunanya belajar ini? Gunanya belajar ini adalah supaya tidak kecoh gitu ya ketika melihat ada verb tambah ing, nanti dikira oh ini verbnya nih. Nggak bisa. Kalau di sebelumnya tidak ada to be, tidak ada am, is, are, been atau being, maka dia di situ hanya berfungsi menjadi adjektif. Dan kalau dia berfungsi menjadi adjektif, maka berarti verbnya belum ketemu gitu ya, atau dia hanya adjektif bagi subjek yang belum ketemu. Ya baiklah, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.